Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan nih masuk di chat. Ya, mungkin pertanyaan yang masuk saya bacakan langsung ke Ustadz ya. Kemudian Ustadz bisa langsung menjawab biar tidak lupa ya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Munir dari daerah Banjarmasin, Masya Allah, Kalimantan Selatan. Mau tanya Ustadz, apabila orang tua telah meninggal dunia tetapi beliau belum berkurban dan diakikahkan, mana yang lebih didahulukan? Akikah terlebih dahulu atau kurban? Jazakallah khair. Silakan Ustadz. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikah. Kalau tanah kita tergadai, kita tebus. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Kalau STNK, BPKB kita tergadai, kita tebus. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, cukur gundul. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Begitu cara menebus anak. Maka akikah ini hukumnya sunnat muakkad. Akikah saya adalah tanggung jawab bapak saya. Akikah saya tanggung jawab ayah saya. Maka bapak ibu yang anaknya belum akikah, maka bertanggung jawab. Tapi tidak wajib. Hanya sampai pada sunnat muakkadah. Sunnat muakkad, nggak sampai wajib. Adapun orang tua kita belum akikah, bukan urusan kita. Saya jelaskan sekali lagi. Saya belum akikah, itu tanggung jawab bapak saya. Tapi bapak saya belum akikah, bukan urusan saya. Bukan tanggung jawab saya. Dan akikah ini bukan wajib. Sunat muakkad. Bagi yang nggak punya duitnya, nggak apa-apa. Yang punya duitnya sekarang, silakan akikahkan anaknya. Dalam mazhab Syafi'i, akikah setelah dewasa hukumnya boleh. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Yang ada itu ayah mengakikahkan anak. Adapun anak mengakikahkan ayah, hukumnya mubah. Terhitung sebagai sodaqah, bakti kepada orang tua. Nah, duitnya ada 5 juta. Orang tuanya belum akikah. Maka dia buat dua-dua. Ini 2,5 juta untuk akikah, 2,5 juta untuk kurban. Kirim ke kampung desa tertinggal. Bagus. Sekarang masalahnya duitnya cuma 2,5 juta. Cukup untuk 1 ekor kambing. Bagusnya untuk akikah atau untuk kurban? Untuk kurban. Kenapa? Karena akikah itu ke bawah. Dari ayah ke anak. Sedangkan kurban bisa ke bawah, ayah mengkurbankan anak, atau anak berkurban untuk ayah. Oleh sebab itu lebih dekat, kalau uangnya terbatas, maka pilihannya 2, berkurban untuk ayah, untuk emak, untuk almarhum, lebih utama. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas siapa nih tadi ya, Mas Munir ya. Baik, yang sebelum itu kami ingin mengajak teman-teman yang hadir di Zoom dan juga di YouTube ya untuk meng-like ya Japan Halal TV YouTube di Facebook, bisa dicari ya. Kebetulan banyak sekali info-info tentang halal di Jepang, jadi mari kita dukung situs atau media yang memberikan informasi halal khususnya di Jepang ini. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin langsung yang sudah meng-raise hand ya, itu Mbak Ummu Yasin. Akan saya unmute ya. Silahkan Mbak Ummu Yasin. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin tanya, Ustadz, posisi kita kan di Jepang nih, ingin berkurban, tapinya melihat situasi dari keuangan,
rupanya kita melihat ada negara lain yang sapinya sedikit lebih murah dibandingkan dengan negara kita sendiri. Itu dibolehkan tidak ya Ustadz? Karena bisa untuk semua sekeluarga jadinya gitu ya. Karena di negara lain itu seperti negara yang jauh dari negara kita, itu harga lebih jauh lebih murah gitu untuk sapi gabungannya dibandingkan dengan sapi di negara kita sendiri. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Apa pertanyaannya? Jadi kalian kalau di Jepang kita bisa memilih negara Ustaz dalam memilih kurban. Jadi ada opsi untuk memilih kurban di Indonesia atau di negara lain dan harganya itu berbeda-beda. Nah tadi pertanyaannya boleh nggak kurban tapi untuk di negara lain gitu seperti mungkin Syria atau mana yang harganya lebih murah dibanding dengan tanah air dengan Indonesia khususnya. Mana yang lebih membutuhkan dan manfaatnya lebih besar, maka itulah yang lebih afdal. Mana yang lebih membutuhkan, manfaatnya lebih besar, maka itulah yang lebih afdal. Jadi kalau ada negara kelaparan, sulit, sampai kita lihat di televisi kurus kering, tinggal tulang dibalut kulit, maka afdal kita kirim ke sana. Adapun di tempat kita juga sulit sekarang COVID-19. Maka kalau ada anggota KMII Jepang yang tinggal satu kampung, satu kecamatan, coba rembuk musyawarah. Kamu ke kampung ngirim. Iya, wah kalau gitu orang kampung sudah dapat. Udah, kalau gitu saya kirimnya ke negara ini. Musyawarah. Supaya jangan terjadi penumpukan. Karena masyarakat kita kalau sudah daging terlalu banyak, mereka nggak sanggup makan, daging mereka jual juga. Di beberapa tempat dijual dengan harga murah karena mereka perlu duit, daging sudah banyak. Maka ini perlu pemerataan. Pengurus masjid juga ditanya, kambing, sapi sudah berapa ekor? Sudah banyak. Oh kalau begitu cukup saya alihkan ke tempat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, ya Pak Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan lain ya. Mas, apakah ada pertanyaan di YouTube? Mungkin dari Kang Yusuf atau kalau belum ada mungkin kita ke chat dulu aja ya. Baik. Lanjut ya. Baik. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Abdul Wahid. Ingin menanyakan mana yang didahului ya, membayar utang orang tua yang sudah meninggal atau berkurban dulu? Wah ini cukup berat juga pertanyaannya. Bagaimana Ustaz? Kita dalam beramal ini ada skala prioritas. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad adalah sunnah. Nah, kalau orang tua meninggal, apa yang pertama dilakukan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pertama, kalau orang tua meninggal, keluarkan wasiat di bawah 1/3. Jadi kalau orang tuanya punya harta warisan 1 miliar, cari wasiat-wasiat. Kata dia, ini wasiatku untuk bangun pesantren. Berapa? 500 juta. Batal wasiat 500, yang terlaksana 333 juta. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Keluarkan 333, tinggal 666 juta. Yang kedua, dain, bayarkan hutang. Berapa hutang orang tua? Hutangnya pas 666, habis. Selesai. Ternyata datang lagi orang menagih hutang. Sementara harta warisan sudah habis. Wajibkah anak membayarkan hutang orang tua dari uangnya sendiri? Tidak. Saya ulang sekali lagi. Anak wajib membayarkan hutang ayahnya, hutang emaknya dari tirkah, dari harta warisan. Setelah harta warisannya habis, maka anak tidak wajib membayarkan hutang. Tapi kalau si anak mau membayar, bagus, itu baktinya pada orang tua. Sekarang uangmu ada 2,5 juta.
Ada dua. Pertama, orang nagih hutang bapakmu. Yang kedua, untuk kurban. Mana yang kau depankan? Kurban atau nagih hutang? Bayarkan nagih hutang. Karena ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak diterima sebab hutang belum berbayar. Bayarkan hutangnya, setelah itu baru berkurban. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Cukup banyak pertanyaan masuk ya. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang ada di Zoom ini bisa bertanya langsung juga kepada Ustadz ya dengan meng-raise hand-nya. Jadi bisa saling bersapa langsung juga dengan Ustadz. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Baik, kali ini kita akan coba yang sudah meng-raise hand-nya yaitu Mas Anggi Abdullah. Silahkan Mas Anggi Abdullah. Mau pakai video juga silahkan. Persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar kisah dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabat berkurban itu Bilal memotong ayam Pak Ustadz dan membagikannya. Itu hukumnya gimana ya? Apa ayam juga termasuk hewan kurban? Baik. Begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran dijelaskan mimbahi matil an'am. Hewan yang dikurbankan itu mimbahi matil an'am. Al-an'am. Coba lihat surat Al-an'am. Apa arti Al-an'am? Al-an'am artinya binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak di situ apa? Kambing, sapi, lembu, kerbau, onta. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Saya kalau ada ikhtilaf satu pendapat saya sebutkan. Mazhab paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali semuanya sepakat bahwa kurban itu adalah an'am. Bukan burung puyuh, bukan ayam sekandang, bukan ikan sarden. Maka riwayat-riwayat yang dhaif tidak bisa dipakai sebagai dalil. Oleh sebab itu maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh para ulama. Yang tidak sanggup berkurban, jangan berkecil hati karena ada ibadah lain. Pintu surga itu bukan cuma masuk lewat sedekah. Pintu surga bisa masuk lewat babur royan, banyak puasa sunat. Yang nggak punya duit, sedih nggak bisa kurban, kan bisa puasa sunat. Bisa masuk lewat zikir, bisa masuk lewat jihad. Pintu surga bukan cuma kurban. Jangan batasi kebaikan dari pintu satu saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sangat clear ya, sangat jelas jawaban dari Ustadz. Cukup banyak sekali pertanyaan masuk. Kita beralih ke chat ya, baik dari Bu Alinda, ini atas pendidikan KBRI Tokyo. Ini bertanya, jika ingin kurban untuk yang sudah meninggal, apakah satu sapi ya boleh digabung dengan kurban untuk yang masih hidup ya? Dan juga apakah digabung satu sapi untuk yang meninggal semua dan satu sapi untuk untuk anggota keluarga yang hidup? Jadi apakah boleh digabung begitu Ustaz? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyata. Kami berkurban bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6. Badanatan, 1 ekor onta, an sab'in, 7 orang untuk 1 ekor onta. Itulah dalilnya bahwa Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing, pernah pula berkurban 1 ekor onta bersama-sama dengan sahabat. Apakah 7 orang itu boleh campur orang meninggal atau mesti orang hidup saja? Boleh bercampur. Boleh bercampur kurban. Suami, istri, anak, mantu, cucu, almarhum ayah, almarhum ibu boleh. Atau kurban campur dengan akikah. Suami, istri, anak, mantu,
cucu laki-laki 1, 2 ekor jatah 2, cucu perempuan. Maka boleh 1 ekor sapi dicampur 4 kurban, 3 akikah. Boleh. 1 ekor sapi, 4 kurban orang hidup, 2, 1 akikah, 2 orang sudah meninggal. Mubah, boleh. Demikian menurut fuqaha, ulama ahli fikih. Wallahu a'lam. Ya, baik, sangat jelas sekali, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya, sudah cukup banyak yang mengangkat tangannya ya. Baik, selanjutnya ini Mas Akrim ya dari Tokyo. Silahkan Mas Akrim, ya, bisa bertanya langsung ke Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, mau bertanya, misalnya seorang anak mau menghadiahkan kurban kepada kedua orang tuanya, tapi belum sanggup membeli sapi Ustaz. Jadi misalnya mau beli domba atau kambing. Nah, cuma membeli domba dan kambingnya juga belum sanggup untuk beli sendiri. Kalau misalnya membeli 1 domba tapi patungan dengan saudaranya, apakah itu boleh Ustaz? Jadi bukan 1 orang, misalnya berdua atau bertiga. Syukran. Kalau adik-beradik, saudara-saudara 5 orang, si A 500.000, anak nomor 2 500, kemudian yang dari Jepang karena duitnya banyak 1 juta, kemudian adiknya yang 1 lagi 500, yang 1 lagi kamu nggak usah ngasih, cukup doakan aja. Akhirnya terkumpullah duit 2,5 juta. Belikan seekor kambing, serahkan ke orang tua, maka nanti kambingnya dipotong atas nama orang tua. Orang tuanya masih hidup. Pak tukang jagal, bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Pak Fulan bin Fulan. Jadi si tukang jagal hanya nyebut nama. Tanpa disebutnya min Fulan bin Fulan, anaknya patungan. Nggak ada. Modal. Begitu juga kalau kita dapat hadiah dari non-muslim. Ada 1 masjid dapat hadiah 1 ekor sapi dari non-muslim. Nanya ke saya, boleh apa enggak? Ambil aja. Ambil sapinya. Selama tidak ada unsur agama. Murni hadiah. Enggak ada apa-apa ini. Yakin enggak ada apa-apa? Enggak. Ambil. Nanti sebutkan 7 orang nama pengurus masjid. Ketua, sekretaris, bendahara, seksi keamanan, seksi parkir, seksi humas, seksi ibadah. Jadi dipotong atas nama pengurus yang menerima hadiah. Bukan atas nama si non-muslim. Karena orang non-muslim nggak boleh berkurban. Syarat berkurban itu muslim, baligh, berakal. Kalau dia nggak berakal, masih anak-anak, itu kurban hadiah dari orang tua untuk si anak. Mubah, diterima. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, sangat jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Akrim yang udah bertanya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan di YouTube. Nah, alhamdulillah sudah ada pertanyaan di YouTube. Di Japan Halal TV ya. Baik, pertanyaannya, bagaimana hukum seorang muslim jika seumur hidupnya tidak pernah berkurban dikarenakan kondisi perekonomiannya yang mungkin serba kekurangan, Ustaz? Mazhab ada 4. Paling tua mazhab Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 mazhab Maliki, Imam Malik meninggal 179. Nomor 3 mazhab Syafi'i, meninggal 204. Mazhab keempat Imam Ahmad bin Hanbal Hambali, meninggal 241. 4. Adakah di antara 4 mazhab ini yang mengatakan kurban itu wajib? Ada. Mazhab Hanafi saja. 1 mazhab mengatakan wajib. Orang yang bermazhab Hanafi ini di mana? India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, sebagian Kufah Irak. Ini Hanafi.
Mereka wajib berkurban. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, berkurban hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad, nggak wajib. Jadi kalau ada orang seumur hidup nggak pernah berkurban, ya nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi keterlaluan, nikmat sudah banyak dapat, kenapa nggak berkurban? Inna a'tainakal kautsar. Kau sudah banyak dapat nikmat. Fasolli, sholatlah, syukur. Wanhar, berkurbanlah. Nggak mau juga berkurban, siap-siap. Duitnya tetap hilang. Tahan tuh 2,5 juta. Nanti hilang juga. Jantung koroner 10 juta. Diabetes meletus 15 juta. Ada saja cara uang itu keluar. Tapi saya nggak punya duit, Pak Ustadz. Ya nggak punya duit, siapa nyuruh kamu berkurban? Zikir, baca Quran, sholat sunat. Senyum aja ibadah. Jangan paksakan diri kalau tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kalau tidak mampu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya, semoga bisa menjawab ya. Cukup baik pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih dari teman-teman di Jepang, Ustaz. Kebetulan juga ya, salah satu yang ingin saya tanyakan juga ya. Dari Mbak Tiara nih di Kanagawa. Kalau istri dan suami bekerja, ini afdalnya bagaimana Ustadz? Apakah masing-masing itu satu kambing atau boleh tadi satu kambing untuk keluarga? Terima kasih Ustadz. Kurban terbagi 3. Kurban yang paling hebat, kurban kelas atas, VVIP. Nabi menyembelih 63 ekor, Sayyidina Ali menyembelih 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor untuk Nabi sendirian. The best. Kalau ada orang KMII Jepang, 100 ekor onta saya sendiri. Nih, mantap. Keren. Ini paling atas. 100 ekor sendirian. Di bawah itu, 1 ekor onta bertujuh. Tahun Hudaybiyah. Bawah. Di bawah itu, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Kepala rumah tangga, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ini kelas ekonomi paling bawah. Saya anjurkan yang KMII, yang duitnya banyak di Jepang, maka yang tengah. Kalau dia pilih paling bawah, janganlah tahan-tahan itu duit. Ini yang tengah. Suami 2,5 juta, istri 2,5 juta. Anak juga ternyata udah kerja, anak 2,5 juta. Patungan dengan kawan, kami 1 ekor sapi 7 orang. Bagus. Pilih yang tengah. Saya tetap yang bawah juga Pak Ustadz. Ya, tak apa-apalah, kurban daripada enggak kurban. Iya Ustaz. Baik. Ya, insya Allah teman-teman di Jepang pada semangat ini untuk berkurban ya. Jadi tadi ada alternatif 7 ekor sapi, 1 sapi dibagi 7 orang atau tadi sapi kambing seperti itu. Baik, beralih ke yang di Zoom ya, yang sudah mengangkat tangannya yaitu Mbak Evi. Mbak Evi, kami persilahkan. Insya Allah masih ada waktu sekitar 15 menit Ustadz ya, sampai jam 7 waktu Jepang atau jam 5 waktu Indonesia Barat. Baik, Mbak Evi, silahkan. Ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, anak saya yang laki-laki kan kekahannya baru 1 kambing, jadi 1 kambingnya lagi belum. Terus saya keburu sama suami pisah gitu, yang tanggung jawab itu suami apa saya sebagai ibunya gitu Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tahun kemarin sudah kurban, apakah kalau misalnya seandainya tahun ini ada rezeki kurban lagi tidak masalah kah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Hai. Memberi makan, membeli pakaian, memberi tempat tinggal,
memberi pendidikan, memberi perhatian, nafkah, kewajiban suami. Jadi anak ibu laki-laki akikah 1 ekor. Menurut mazhab Hanafi sudah cukup. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i 2 ekor. Kalau gitu 1 ekor lagi. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami ibu, mantan suami. Tanggung jawab bapaknya, ayahnya. Tapi kalau ibu mau, bagus, nggak salah. Berhitung sebagai sodakoh. Mudah-mudahan dia jadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Ini tentang masalah tanggung jawab, sebetulnya tanggung jawab ayah, bapak, orang tua. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua itu sudah kurban tahun lalu, apakah boleh kurban tahun ini? Sudah kurban tahun lalu, tahun ini kurban lagi. Nabi berkurban berapa tadi? Berapa ekor onta tadi? 63 ekor. Kenapa 63? Enggak ada yang tahu kenapa 63. Setelah Nabi meninggal baru sahabat pikir. Ternyata Nabi berhenti pada 63 karena kenapa 63? Karena dia ingin tiap tahun berkurban. 63 tahun. Ibu kurban tiap tahun. Kalau ada uang, nggak ada uang ya nggak apa-apa. Jangan paksakan diri. Jangan 63 ekor nanti. Wallah. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini agak tidak terkait dengan kurban, Ustaz, ya, tentang zakat ini. Jadi ada pertanyaan dari Mas Robi di Lombok, mau bertanya, kalau kita belum membayar zakat gaji bulanan, mana lebih utama, ya, berkurban atau membayar zakat gaji? Dan kalau gaji kita sudah dipotong pajak, apakah 2,5% diambil dari total gaji kotor atau dari gaji bersih yang sudah dipotong pajak? Jadi mana yang utama ya, Ustaz ya, membayar gaji dulu, zakat gaji atau tadi berkurban? Itu pertanyaan pertama dulu, Ustaz. Belajar Islam ini ada skala prioritas hukum. Paling tinggi wajib. Di bawah wajib sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad sunat. Di bawah sunat mubah. Di bawah mubah makruh. Di bawah makruh haram. Paling tinggi wajib. Sekarang bayar zakat hukumnya apa? Wajib. Berkurban hukumnya apa? Sunat muakkad. Mana yang lebih didulukan? Dulukan yang wajib. Habis itu baru berkurban. Jelas. Bayar zakat dulu. 2. Kalau kita bayar zakat, itu bruto apa neto? Potong uang air, potong uang listrik, potong uang istri, potong sekolah anak, potong. Kalau neto, orang nggak ada yang bayar zakat. Habis semua. Apalagi zaman sekarang, saya tidak tahu di Jepang. Kalau di Indonesia, orang semua fakir miskin. Setiap gajian nggak pernah nerima gaji. Duitnya udah dipotong bank duluan. Saya pengalaman sosialisasi zakat, masuk kantor, keluar kantor, kami nggak ada duit lagi Pak Ustaz. Semua ngaku miskin. Padahal pura-pura miskin. Uangnya udah diambil duluan, beli mobil, beli rumah. Sekarang dipotong ngaku miskin. Oleh sebab itu maka zakat itu dipotong dari bruto. Kotor. Sebelum potong uang listrik, uang cicilan, uang potongan, uang belanja, uang nafkah, langsung keluarkan 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta, keluarkan 250.000. Kalau gaji di Jepang 100 juta, keluarkan 2,5 juta. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, sudah jelas ya. Ustaz masih sanggup Ustaz? Masih banyak pertanyaan nih. Baik, kita beralih yang sudah mengangkat tangan ya, dan juga salah satu organisasi yang terlibat dalam acara kali ini itu dari Japan Halal TV, Mas Aziza, silahkan, kami persilahkan. Mas Aziza. Halo, assalamualaikum. Oh Mbak ya, maaf. Bukan Mas.
Maafkan. Mbak Aziza ya, maafkan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Terima Waalaikumsalam. kasih sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada kesempatan hari ini. Ini ada pertanyaan dari salah satu followers Japan Halal TV. Bolehkah seorang non-muslim menerima daging kurban Ustadz? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang non-muslim datang menjumpai anaknya. Anaknya muslim. Nama anaknya Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena non-muslim. Bertanyalah Asma kepada Nabi. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya menemui ibu saya non-muslim? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan ibu. Afa'u'tiha, bolehkah saya memberikan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Inilah dalil boleh boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Dengan syarat kurban sunnah. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunat boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib itu apa? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau kontrak diperpanjang di Jepang saya kurban. Tapi kalau nggak diperpanjang saya nggak kurban sampai mati. Maka kurban nazar nggak boleh. Kurban nazar semuanya mesti diserahkan ke fakir miskin, nggak boleh dimakan sama yang berkurban. Dan nggak boleh dibagi ke non-muslim. Makanya bagi tahu panitia, ini kurban saya bukan kurban sunat tapi kurban nazar. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab ya pertanyaan di Japan Halal TV. Setelah kita masih ada sekitar 10 menit ya. Saya beralih ke chat nih, cukup banyak pertanyaan dari Mas Afan ya, dari Hiroshima. Nah, apakah benar Ustadz nih, bila berkurban kambing atas nama anak perempuan bisa diwakilkan melalui nama ayahnya? Jadi maksudnya, apakah nama bapak bisa mewakili semua nama keluarga atau harus satu-satu? Bagaimana Ustadz? Orang yang berkurban, slaughter, tukang potong, mas tukang jagal, yang paling afdol dia sebut namanya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ya Allah, terimalah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Allahu Akbar. Andai tidak dia sebut, nih ibu-ibu rame nih menyaksikan pemotongan di musola. Pulang dari pemotongan nangis. Suaminya nanya, kenapa ma? Tukang potong nggak nyebut nama saya. Maka nggak disebut pun sudah sampai. Yang penting niatnya, innamal a'malu bin niat. Maka kalau ibu bapak sudah niat, ini uang 2,5 juta untuk anak saya. Maka waktu motong itu mereka tidak sebut, sudah sampai niatnya, innamal a'malu bin niat. Dia tidak sama seperti akad nikah. Kalau akad nikah mesti disebut bin fulan, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kalau kurban ini enggak, andai enggak disebut pun sah. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Alhamdulillah ternyata kajian kita kali ini tidak hanya dari yang ada di Indonesia dan juga di Jepang ya, tapi dari berbagai negara ya, salah satunya Abu Dhabi nih. Mas Ridwan, silahkan Mas Ridwan, kalau ingin bertanya silahkan. Kami unmute ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada admin yang telah mempersilahkan saya. Saya ada pertanyaan Ustaz, untuk berapakah afdalnya bagian daging yang diambil dari kurban untuk yang berkurban dan berapakah untuk yang dibagikan? Qadarullah saya berkeluarga dengan warga negara Maroko. Kebetulan saat itu, saat Idul Adha,
saya pernah berada di Maroko dan hampir setiap kepala keluarga, setiap rumah di Maroko itu berkurban dan dagingnya itu diambil semuanya untuk rumah tersebut, tidak dibagikan karena setiap rumah hampir semua berkurban. Dan itu bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua cara. Yang pertama yang paling afdal, fakulu minha, makan hatinya sedikit. Kulu minha, makan sedikit. Sisanya bagikan semua ke fakir miskin. Habis. Itu yang paling afdal. Cara yang kedua, dibagi sepertiga. Sulusahu, sepertiga untuk yang berkurban. Misalnya saya beli kambing, potong sendiri, bawa pulang ke rumah, bagi 3. Sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran kerabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Dua cara. Pertama, ambil hatinya saja, sisanya habis fakir miskin. Cara yang kedua, sepertiga untuk orang di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga sahabat kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Dua cara saja. Itu yang ikut sunnah. Kita tidak ikut tradisi orang. Karena amal ini bukan tradisi, tapi ikut tuntunan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Yang dilakukan oleh Rasul, ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang, tinggalkan. Standar yang ada dalam kitab fikih, dua cara tadi. Saya anjurkan pilih yang afdal. Ambil dikit saja, bagikan fakir miskin. Wallahu a'lam.